Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memohon pertolongan dalam segala urusan kepadanya. Senantiasa mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan. Senantiasa berlindung kepadanya dari keburukan jiwa-jiwa kita dan amal perbuatan kita. Senantiasa kita mohon petunjuknya. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Dan siapa yang disesatkan Allah, tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada beliau beserta keluarga, para sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in, serta siapapun yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga yaumul akhir, dan semoga kita termasuk di dalam jajaran orang yang mengikuti beliau dengan baik. Hadirin, bertakwalah kepada Allah, sebagaimana banyak di dalam Al-Quran disebutkan wasiat yang agung ini. 3 ayat tadi sudah dibacakan, semuanya tentang takwa kepada Allah. Bekal yang paling pantas untuk kita siapkan di hari-hari yang tidak ada lagi hari untuk beramal. Di suatu perjalanan yang panjangnya tidak pernah kita tahu sampai batas mana. Perjalanan yang kita tidak akan pernah kembali lagi ke tempat asal kita. Bekal apa yang paling tepat? Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah kalian dengan takwa, karena itulah khairuz zad, sebaik-baik bekal. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau ditanya, apakah ada kata terlambat? Semisal, apakah ada kata terlambat untuk berbuat baik? Saya rasa kebanyakan orang akan menjawab tidak, termasuk kita. Dalam arti, kalau kita telat melakukan satu kebaikan, maka ada banyak kebaikan-kebaikan yang lain yang bisa kita lakukan. Tidak ada kata terlambat untuk berbuat kebaikan. Kebaikan yang satu mungkin telat, tapi kebaikan yang lain siap untuk kita lakukan. Apakah ada kata terlambat untuk memulai bisnis selagi kita masih punya umur? Banyak yang sudah berumur memulai bisnis lalu berhasil. Tidak ada kata terlambat. Namun hadirin, sejatinya kata terlambat itu ada. Tidak akan ada istilah as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Mereka adalah orang-orang pertama dan utama generasi awal yang masuk Islam.
hanya sekitar 60 orang. Yang lain boleh dikatakan terlambat. Kalau tidak ada kata as-sabiqunal awwalun, maka Rasulullah tidak akan membela as-sabiqunal awwalun yang namanya Abdurrahman bin Auf ketika bertengkar dengan sesama sahabat yang namanya Khalid bin Al-Walid. Abdurrahman bin Auf adalah as-sabiqunal awwalun. Sedangkan Khalid bin Al-Walid ketika Rasulullah berperang di perang Uhud bersama para sahabat, maka Khalid bin Walid masih dalam pihak musuh, belum masuk Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Khalid, kalau engkau infakkan sebesar gunung Uhud emas, maka engkau tidak akan bisa menyamai derajatnya Abdurrahman bin Auf. Kalau tidak ada kata terlambat, tidak akan ada istilah masbuk dalam sholat. Siapa masbuk? Dia adalah makmum yang nyusul imam. Ada yang masbuk terlambat 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, mungkin juga terlambat 4 rakaat. Masbuk harus berdiri lagi setelah imam salam. Tergantung berapa banyak dia ketinggalannya, terlambat. Kalau tidak ada kata terlambat, tidak ada kata masbuk, Umar Ibnul Khattab tidak akan pernah beliau menghukum dirinya sendiri dengan mensedekahkan, mewakafkan 2 tanah yang sangat luas perkebunan kurmanya di Khaybar. Sebab apa? Sebab setelah beliau nengok kebunnya, ternyata ujung-ujungnya jadi telat sholat asar. Hadirin, kalau tidak ada kata terlambat, Rasulullah tidak akan membagi-bagi orang yang datang ke Jumat ini. Di saat yang pertama seperti berkurban dengan badana, dengan unta. Saat yang kedua seperti berkurban dengan sapi. Saat yang ketiga seperti berkurban dengan domba bertanduk. Saat keempat seperti berkurban dengan ayam. Padahal nggak pernah ada yang berkurban dengan ayam, tapi masih dihargai. Dan saat yang terakhir itu seperti berkurban dengan telur. Ada yang terlambat? Ada. Yang terlambat adalah yang tidak diabsen oleh malaikat. Tadi sebelum khatib naik ke mimbar, di setiap pintu masjid ini ada malaikat yang mencatat si fulan masuk, si fulan masuk. Tetapi begitu imam naik mimbar, ditutuplah bukunya, kemudian mereka mendengar zikrullah, yakni mendengar khatib. Jadi itulah terlambat. Sejatinya ada kata terlambat itu nyata. Dan na'udzubillah, untuk taubat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dia yang terlambat. Siapa? Contoh adalah Fir'aun. Seorang manusia, tapi dengan jumawa dan arogannya mengaku ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang tinggi, yang agung. Tapi didakwahi oleh 2 orang nabi, Nabi Musa, Nabi Harun, dengan tugas dari Allah berkata yang lemah lembut kepadanya, mudah-mudahan dia sadar, dengan qaulan layyina. Apa hasilnya? Hasilnya Fir'aun ujung-ujungnya ditenggelamkan di Laut Merah beserta tentaranya. Dan hasil akhir ketika dia berkata, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun, Allah katakan, selama ini kamu apa? Artinya sudah terlambat untuk bertobat. Maka hadirin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, usia kita tidak tahu. Kematian datang tidak perlu harus tua. Kematian menjemput bukan harus kita terserang dulu penyakit. Maka segeralah, wasari'u, bersegeralah
ila maghfiratin mir rabbikum, kepada ampunan dari Rabb kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Allah menyeru kepada tobat, menyeru kepada jannahnya, dan kita disuruh untuk bersegera, untuk lari. Lain halnya untuk mencari rezeki, cukup dengan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizki. Berjalanlah kalian, tidak lari di muka bumi ini, lalu makanlah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Adakah kata terlambat untuk mempersiapkan Ramadan mendatang? Ada. Mereka yang ujug-ujug dengar kabar, lah besok udah tanggal 1 ya Ramadan. Ini yang terlambat. Tapi siapa yang tidak terlambat? Seperti para salafus saleh. Begitu lepas Ramadan, mereka berjibaku berdoa kepada Allah 6 bulan agar diterima Ramadannya. Selama 6 bulan itu, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, mereka terus menerus Ramadan itu terngiang-ngiang di otaknya. Mereka berdoa kepada Allah, ya Rabb, terimalah Ramadanku. Dan ternyata inilah awal dari sebuah persiapan Ramadan berikutnya. Kemudian di sisa-sisa bulan berikutnya mereka ganti dengan doa, ya Allah sampaikan aku ke Ramadan berikutnya. Dan subhanallahnya, syariat ini mengkondisikan hal tersebut. Maka pantas kalau orang yang berdoa terus-menerus tentang Ramadan dalam 11 bulan, 6 bulannya minta diterima Ramadan, sisanya minta disampaikan kepada Ramadan. Lalu dia terkondisikan oleh syariat, niscaya 11 bulan dia pasca Ramadan semuanya layaknya Ramadan. Hadirin, Ramadan itu puasa paling apa? Paling dominan. Maka silakan kalau memilih puasa Daud, sehari berbuka, sehari puasa, itu syariat mengkondisikan agar seperti mirip Ramadan. Ada Senin Kamisnya, ada 3 hari di bulan, setiap bulan Hijriah, ada Ayyamul Bid, 3 hari tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Sebentar lagi kita akan masuk bulan haji. 10 hari di awal bulan Zulhijjah, 9 harinya kita berpuasa. Bisa berpuasa dengan pahala yang dilipat gandakan. Selain dia Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji, juga termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada 4 diantaranya Zulhijjah. Tapi sekaligus juga plus dia itu ayyamun ma'lumat, hari-hari yang sudah diketahui. Maka berbanyaklah berzikir di 10 hari tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari dalam setahun ini. Setahun ada 360 hari. Yang 10 hari ini istimewa. Tanggal 1 sampai 10 bulan Zulhijjah sangat istimewa, kata Rasulullah. Kalau kita beramal soleh di bulan itu, maka lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan yang lain, di tanggal yang lain, amal itu biasa. Tapi di tanggal 1 sampai 10 bukan biasa, tapi istimewa. Kaget para sahabat kemudian bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Bagaimana kalau amal itu jihad fi sabilillah? Apakah masih lebih utama amal soleh di tanggal 1 sampai 4 ini? Walal jihadu fi sabilillah, sabda Rasulullah SAW. Ya,
tidak bisa tertandingi juga oleh jihad fisabilillah illa man kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai', kecuali dia berangkat jihad di jalan Allah, dia bawa dirinya, jiwanya dan hartanya, lalu tidak kembali lagi sedikit pun, dia gugur sebagai syuhada dan hartanya habis di medan perang, baru itu bisa menyaingi amal-amal biasa yang dilakukan dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Hadirin, ini dekat. Sebentar lagi Allah mengkondisikan kita, katanya ingin 11 bulan seperti Ramadan. Sebentar lagi kita persiapkan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Sebagai penutup, untuk lebih menguatkan bahwa ada kata terlambat, tujuannya agar kita tidak lagi terlambat. Ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, man bati'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Ini riwayat Muslim, yang artinya orang yang lamban, orang yang telat dalam beramal, maka tidak bisa disusul dengan nasabnya. Jangan mengandalkan saya dari keluarga pesantren. Jangan andalkan ayah saya, buyut saya ke sana semuanya ajengan kiai ustaz. Tidak bisa, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Barang siapa yang lambat amalnya tidak bisa disusul dengan nasabnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.